Nelpon Fuad nangis-nangis. Nangis-nangis lah udah selesai. Taunya Mamang ketoprak depan lorong, depan seberang ngelihat. Lagi begini semua tuh. Iya. Ngelihat, dipanggil Mas sini Mas katanya. Nyebrang lah aku. Kenapa Mas nangis-nangis gitu kan. Disuruh duduk banget masalah orangnya, tapi disuruh duduk dulu soalnya aku tuh nangis-nangisnya tuh lu tahu kan iya, lebay iya, banget iya, gue iya. nangis. Gak pernah gue kayak gitu. Gitu kan. Disuruh duduk dulu dibikinin teh hangat. Terus Mamang ketopraknya nanyain kan, kenapa Mas? Iya Pak, istri saya lagi sekarat lah gitu. Lagi parah banget gitu kan. Ya udah dibikinin teh hangat, dia terus manggil Mamang bakso sama Bapak sebelah tuh kan. Di sebelah itu soalnya itu kaki lima kan banyak gerobaknya kan. Bener ini. Terus dia panggil. Terus mereka doain dong. Boleh kami doain dengan cara agama kami gitu kayak gitu. Iya, kalau dikatakan bahwa orang di luar negeri tidak punya budaya curhat, memang aku nggak tahu kalau Barat ya, tapi kalau di Korea emang kayak gitu, karena sangat individualis gitu. Di Jepang terakhir gue baca kemarin di internet, salah satu budaya yang sebenarnya dianggap kasar adalah menyapa orang yang tidak dikenal. Itu kasar. Itu tidak sopan gitu loh. Harus berhati-hati kayak gitu. Nah, jadi gimana menyapa aja nggak boleh, apalagi curhat. Ngerti gak sih? Lah kita kadang ketemu mama Grab toto curhat ya gak sih? Sering terjadi kan? Sering. Itu fungsi headset teman-teman ya. Iya. Aku tuh pernah ya nge-Grab kan. Iya. Nah, dari Antum yang Jakarta. nge-Grab. Tolong jangan nih. Udah bisa nyetir Antum yang sekarang. nyetir. Antum dicurhatin. Antum nge-Grab gitu Iya, ya. aku naik Grab kan. Iya. Nah, sopirnya itu tiba-tiba ini. Karena Aku kan pakai baju koko Pilek. terus ini habis ini kajian. Iya. Dari kalau nggak salah sih dari Jakarta sampai ke rumah. Itu Jauh isinya nangis semuanya. Tapi bukan saya ya. Iya. Si sopirnya. Jadi Antum duduk di depan. Enggak di belakang. Yo kui. Iya, lah karena di belakang kan oleh-oleh. Kan ada belakangnya lagi. Oh iya. Itu sepanjang jalan. Oh, Ustadz minta doanya bla 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 lu. Kan nggak mungkin aku. Ya, kan nggak mungkin gitu. Iya. Aku pasti gini kan. Insya Allah. Kenapa Pak? Kan begitu kan? Iya. Udah Nambah lanjut jadi kan, dong. nambah jadi kan. Jadi saya kemarin tuh di istri saya, panjang gitu. Ya pada akhirnya itulah Indonesia gitu. Iya. Kita nggak kenal gitu ya. Kita Aku nggak pernah ngerasain. tiba-tiba Betul. nangis. Lulus siapa? Iya. Lu sopir Dan kan? itu kalau gitu terakhir pada aku ini pernah ya. Iya. Aku nggak nyampe nangis sih. Cuman aku tuh tipikal yang tadi Antum bilang. Iya. Wah hari ini tuh Mas ya. Waduh. Oh gitu Pak. Sibuk banget emang gini. Iya. Karena aku tahu dia tuh minta ditanya. Itulah kenapa aku sekarang udah gak mau duduk di depan. Dan aku selalu bawa headset. Kalau aku gak denger gak apa-apa. Aku ngalamin itu. Karena aku waktu curhat nangis-nangis sama Fuad itu kan keluar rumah sakit itu. Iya. Rumah sakit kan hening kan gak enak kan gue kan. Keluar ke depan yang Toprak. pinggir jalan itu. Nelpon Fuad nangis-nangis. Nangis-nangis lah udah selesai. Taunya Mamang ketoprak depan lorong, depan seberang ngelihat. Lagi begini semua tuh. Iya. Ngelihat dipanggil Mas sini Mas katanya. Nyebrang lah aku. Kenapa Mas nangis-nangis gitu kan. Iya. Kepo banget masalah orangnya, tapi disuruh duduk dulu soalnya aku tuh nangis-nangisnya tuh lu tahu kan Iya, lebay iya, banget iya, gue iya. nangis. Gak Bukan. pernah gue kayak gitu. Gitu kan. Disuruh duduk dulu dibikinin teh hangat. Terus Mamang ketopraknya nanyain kan, kenapa Mas? Iya Pak, istri saya lagi sekarat lah gitu. Lagi parah banget gitu kan. Ya udah dibikinin teh hangat, dia terus manggil Mamang bakso sama Bapak sebelah tuh kan. Di sebelah itu soalnya itu kaki lima kan banyak gerobaknya kan. Bener ini. Terus dia panggil. Pokoknya kayak mereka tuh kan udah dagang tiap hari di sana udah CS-an mungkin ya. Jadi dimanggil, "Woi, sini gitu katanya. Ini nih lagi sedih nih." Soalnya itu kan di depan rumah sakit. Iya, bener. Gitu ya. Berasa. Iya. Terus mereka doain dong. Boleh kami doain dengan cara agama kami gitu kayak gitu. Doain nih bapaknya lagi sedih nih, istrinya lagi ini, didoain nih Allah semoga dimudahkan dia. Bener serius gitu. Iya. Gitu aku aja ngerasa buset ini siapa nih orang random ini adat Indonesia banget kan, random ini Indonesia banget doain tuh, asli. gitu kan. Asli Indonesia banget itu. Iya, jadi setelah pulang aku mampirin nih Pak, alhamdulillah udah sembuh Pak. Mungkin berkat doa Bapak juga yang ikhlas, aku gitu-gituin. Lu beli ketopraknya? Enggak. Kita aja. Gue beli. Tapi bener sih. Iya. Kejadian itu. Tapi nggak tahu karena gue tipikal yang suka dengan gaya yang barat itu awalnya. Kayak makanya dari kecil kan gue sukanya nulis di diary. Nggak suka cerita kayak gitu. Gak terlalu suka dikepoin. Kayak gimana ya? Tapi pada akhirnya sekarang bisa kan?
Aduh sorry, Maksudnya ribet banget kaki. bisa curhat kan? Bisa. Maksudnya, dan Apa, gini, lu sampai sekarang masih nggak nulis gitu? Nulis sudah enggak? Spirit doll gitu nggak? Siapa tahu ya. Enggak, nulisnya pakai boneka sama itu apa Jelangkung, namanya? jelangkung gitu ya. Jelangkung. Pada akhirnya aku ngerasain bahwa kan gini, kita kan kadang lihat budaya luar tuh keren gitu loh. Iya. Oh, emang kerennya kayak gitu ya, tinggal tuh di apartemen, Iya. nggak diganggu tetangga, Iya. ya gini jelas gitu. Pada akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Cahyo sama orang-orang manusiawi itu, sebenarnya Iya. semua yang suka Bertetangga. ternyata ya tadi pada ujungnya kita mati. Kayak gitu loh. Terus siapa yang ngurusin lu? Betul. Ikan ya. Lu mau membusuk di kamar lu sendiri gitu. Pada akhirnya lu akan berkeluarga. Siapa yang nanti ibaratnya ngeliat anak istri lu gitu ketika lu lagi keluar dan lain-lain. Artinya gue ngerasa ya hidup ini nggak boleh egois gitu. Kita nggak kepengen dicurhatin, nggak pengen diganggu, nggak pengen dikepo. Tapi pada akhirnya kalau kita punya masalah emang Perlu orang. akhirnya perlu orang. Jadi menurutku sabar-sabar menghadapi orang sebagaimana orang sabar-sabar ngadepin kita itu dinamika manusia gitu loh. Tarik Emang ulurnya ya gitu tarik ya. ulurnya. Emang kadang Iya. sebel tapi ya. Bisa nggak sih kalau kebiasaan curhat itu sebenarnya sebagian dari itu adalah bagian dari fitrah manusia. Bisa nggak sih? Nggak tahu sih. Misalnya jadi bukan kemudian setiap orang harus curhat, tetapi bahwa Semua orang punya budaya potensi. barat yang kemudian mengatakan bahwa curhat itu cemen, itu sebenarnya nggak sesuai fitrah itu loh. Sebenarnya iya Karena sih. manusia itu pasti punya masalah dan dia pengen cerita. Diskusi Kalau lah. melihat Itu bahwa itu fitrah tuh. bayi punya itu Iya, benar Bang. gitu Iya. kan. Karena mereka kan berusaha kayak mengekang apa sih lo cemen, padahal itu fitrah kan. Akhirnya betul, malah betul. gelisah sendiri kan? Akhirnya sendiri Iya, kan. betul, Nah betul, itu betul. maksudnya jadi artinya bahwa budaya mereka kemudian tidak curhat segala itu bukan sekedar budaya itu tapi ada landasannya gitu loh. Oh, kenapa itu di Kenapa Ada dasar itu pemikirannya. ada dasar pemikirannya gitu loh. Seperti hanya kita. Dulu kan antum diari Iya, gitu iya, ya. Mules. Diare. bukan Ya, diare. diari. diary. Diary. Dulu kan antum pas diari kan terus ditulis di diary kan? Iya, iya. Ya gitu kan. Dear Dulu, diare. itu Iya. dulu. Tapi setelah kemudian seiring dengan antum mikir soalan tadi mati segala macam, pada akhirnya curhat itu kayak menjadi ya ini fitrah manusia gitu loh. Iya. Tidak dikekang gitu loh jadinya. Betul. Seolah-olah ketika idealisme, wah ini keren, barat keren, bahkan hanya sekedar soalan curhat mereka mengatakan, oh enggak, tapi pada ada titik di mana kamu tuh harus curhat. Gitu. Lebih tepatnya mungkin bukan kekang atau dibiarkan, Iya. diatur. Menurutku gitu. Karena Islam tuh basicnya fitrah semua, Ya, tapi makanya nggak itu. dibiarin gitu. Makanya gitu. Kayak oke lu suka sama cewek, boleh tapi Iya. diatur. Iya. Oke lu mau marah, boleh tapi diatur. Menurutku Islam tuh bagusnya karena dia diatur kan. Iya, iya. Jadi sama tadi masalah curhat bukan boleh nggak boleh sebenarnya ini, tapi diatur. Kayak apa kelemahan dari diary? Oke, nanti ada aib-aib yang sebenarnya nggak boleh lu ceritain. Iya, Lu betul. mati terbongkar dan sebagainya Betul, kan iya. dibatasin juga. Oke, lu curhat ke orang tapi juga nggak semua hal lu harus curhatin. Betul. Masalah aib rumah tangga, Iya, masalah kemudian Kasur. Iya, masalah kasur itu nggak boleh diceritain kan ada Iya. adab-adabnya gitu. Jadi Iya. menurutku bagusnya Islam itu dia kan tidak melawan fitrah ya. Iya, makanya tuh. Jadi nggak melawan fitrah, Cuma ada mengatur. salurannya. Betul, gitu. betul. Dia diatur mana yang Ya, makanya tadi, sementara mereka itu kayak melawan fitrah tuh. Iya, iya, Ngapain iya. sih curhat tuh? ngapain sih nikah? Ngapain nikah Iya gitu kan loh. akhirnya ngapain sih punya anak? Oh Iya. ya semua kayak dipopok Sementara gitu. di Islam, kamu mau curhat boleh, tapi Nah, itu loh. iya, Kenapa? Curhat kan bagian dari fitrah gitu. Betul, Gitu betul, sih. betul. Tapi ini loh yang boleh curhatin, ini yang tidak gitu. Betul. Jadi berbahagialah punya Islam gitu yang Iya. dia tuh mengatur. Ya kayak wah negara sebelah songak tuh. Serang yuk. Boleh, tapi diatur kan gitu. Iya. Perang aja ada aturannya gitu. Bukan nggak boleh peperangan. Damai terus. Ya, perang itu keniscayaan. Iya. Tanpa ada Islam aja perang terus ada. perang. Kita bilang tanpa agama insya Allah tidak akan ada perang terus. Iya. Cuman diatur. Memang semua tuh diatur Butuh aja aturan. sebenarnya. Makanya standar pemikiran itu kan yang kita belajar dari kitab yang pernah kita baca itu kan ya kan Apa sih kalau boleh tahu? itu yang Warnanya apa? warnanya putih gitu. Adanya di sini lah. Itu kan dituliskan bahwa yang namanya pemikiran itu harus sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah, Iya. menenteramkan hati kan. Iya, ya? iya, Nah itu yang kemudian kita dapatkan bahkan hanya sekedar pembahasan curhat Iya. itu bisa masuk dalam salah satu poin itu. Betul. Jadi apa yang dianggap kebenaran ya? Iya, kebenaran. Ya adalah sesuatu yang sesuai Sesuai dengan fitrah, fitrah. memuaskan akal dan menenteramkan hati tadi. 3 hal tersebut. Nice. Iya. Jadi gimana mau curhat apa nih? Lali aku mau ngomong ini. Apa tuh? Oh mungkin ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua ya, selaku orang yang curhat gitu ya, ataupun pendengar orang yang curhat. Banyak juga
orang itu dengan dalih curhat sebenarnya dia tuh ngeluh. Dan Iya. kita aku banyak mendapati orang-orang yang tipikal pengeluh. Yang dikit aja ada hal yang gak enak itu dikeluhkan. Ya. Gitu ya. Dan yang begini kan sebel sebenarnya. Betul. Kita denger aja sebel karena vibes-nya negatif banget. Betul. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit Iya, ngeluh, iya, dikit-dikit ngeluh. Nah, dia bilang enggak kok gue curhat ini gitu ya, bukan ngeluh. Nah, itu yang harus diperjelas batasnya itu loh. Itu kan ada di agama juga kalau nggak salah Ada. aturannya di mana gimana sih ngomong bahasanya tuh? Gue yang gue tangkap tuh intinya jangan biarkan saudaramu tuh tahu kayak bukan kelemahanmu ya, masalahmu. Setahu Iya. cuma aku lupa ya redaksi hadis atau apanya gimana sehingga kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak perlu gitu. Tapi kalau udah sampai membahayakan kayak hal penting tadi yang kalau nggak habis itu lu bunuh diri gitu ya, itu Iya. ya harus diceritain lah. Nah, iya kan. Jadi harus dibedakan maksudnya. Jangan Dikit-dikit ada ngeluh. lah yang vibes-nya tuh Iya. negatif banget, ngeluh terus kita yang dengerin aja tuh Males. bete. Jadi benar, kita yang benar. dengerin aja jadi ngeluh ya kan. Iya. Iya, ngeluh lagi lu ngeluh. Lagi gua ngeluh nih. Gitu. Pada akhirnya menurutku yang bisa nyelesain masalah kita adalah Allah kan. Maksudnya satu-satunya tempat kita kembali untuk berserah tuh menurutku adalah Allah. Ya, balik-balik ke Itu situ. baliknya ujungnya loh ya ke situ. Cuman andai kata nih kalau lu butuh teman curhat, ya lu ya curhat lah. Ke tempat yang lu rasa perlu. Bahkan gue kasih tahu nih, ini mungkin bagi sebagian teman-teman yang udah ngaji agak gimana, tapi gue ngerasa psikiater atau psikolog itu bukan Hal aib. negatif. Iya, bener. Itu bahkan itu tempat rutin yang harus kalian datengin kayak orang periksa gigi 3 Iya. sampai 6 bulan sekali gitu. Boleh, nggak Cuman masalah. memang masalahnya siapanya itu loh. Maksudnya psikolog yang kayak apa yang kita harus cari, mungkin kalau bisa memang agar nilainya tidak terlalu jauh. Cari yang muslim atau yang mungkin punya kenalan yang sudah dekat gitu. Kalau soalnya pernah juga tuh ada psikolog ketika ada orang mempertanyakan orientasi seksualnya, Dijudge. bukan dijudge, dia malah ikutilah. Oh. Ikutilah kata. Kamu harus confirm bahwa kamu betul-betul emang suka sama laki-laki gitu. Jadi harus gitu dia. Iya. Akhirnya malah Iya. kecebur. Padahal ada loh kesempatan psikolog ini bisa ngarahin Iya. dengan baik. Makanya tadi aku sangat menyarankan kalau emang nggak punya teman sama sekali nih, apalagi mungkin temannya toksik kadang itu ya, Iya. di mana malah bikin Iya. masa lalu buram. Oh, apalagi ahlul gibah, masa lalu pasti tidak berhenti di situ. Oh iya benar, betul. Berlanjut ke tetangga lain gitu ya. Mending ke psikolog atau paling bagusnya punya guru. Punya guru. Iya sih, guru untuk teman curhat, tempat curhat. Karena guru lebih visioner dan ada berkahnya lah gitu ya. Sepakat sih, tadi juga kan redaksi bilang anak-anak zaman sekarang banyak yang mungkin kehidupan sosialnya tuh nggak sedekat kita bapak-bapak Iya, Iya. betul. tua-tua ini gitu ya. Banget. Jadi hidupnya Itu kelihatan banget. individual, kayak udah gaya style barat gitu kan. Bedain. Kapan lu terakhir kali ngegembok akun media sosial lu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah gua. Anak sekarang tuh setiap gue minta IG-nya, Digembok. kegembok. Iya, betul. Cowok pula. Maksudnya kayak kalau cewek gue masih masuk akal ya. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Mesti anak-anak sekarang rata-rata ngegembok saking kayak udah personal Private. banget, private Iya. banget hidup dia kayak gitu. Nah, tentu kan kalau ada masalah, ada apa ya, kecanggungan untuk curhat tadi ya dengan temen juga, hanya teman main bukan temen curhat, jadi nggak enak gitu ya. Akhirnya numpuk tiba-tiba bundir Iya, gitu kan. iya, iya. Sebenarnya ada orang-orang profesional yang bisa menolong kalau seandainya kalian tidak bisa curhat ke lingkungan. Bahkan menurutku itu lebih aman. Betul. Karena lebih aman, mereka profesional, tentu tidak akan tersebar, tidak akan kemana-mana. Cuma Kalaupun poinnya, masalahnya diselesaikan dengan cara yang tidak islami, iya. tapi nggak seberantakan ke teman lu yang Iya, "Ya udah malah gini kemana, aja malah kemana gitu. ngomporin gitu Aku ya. tadi sempat googling tadi tuh. Ini Wih, loh, ada nomor-nomor dari Kemenkes kalau seandainya Oh, Kemenkes, sampai terbesit sampai, untuk iya, iya. ada bundir-bundir Iya, gitu. ada gitu Bentar ya. dah, bunder tuh bunuh diri maksudnya. Nggak boleh disebut di YouTube. Iya. Oh, entertain sensor ya. Aku juga Gua tadi udah tahu ngomong bunder tuh. tuh Nggak apa? boleh disebut di YouTube. Hilang videonya. Gitu. Iya, gitu. Itu paling sensitif dibandingkan bokep. Bokep ini nggak usah disensor, aman. Oke, gitu. oke. Itu. Oke. Nggak boleh disebut. Nah itu pakai layanan profesional menurutku malah lebih aman dan itu bukan biasa aja lah gitu ya. Dan buat Anda yang sudah ngaji gitu ya, jangan menganggap orang ke psikolog itu kurang iman loh. Aku paling benci itu. Iya, sebel banget aku kayak gitu. Itu orang kurang iman. Harusnya kalau sudah beriman Iya. tidak butuh lagi. Lah kalau lu ke dokter gigi, wah itu orang kurang bersiwa. Masa kayak Iya. gitu? Iya. Ya, Awas kayak aja, gitu. iya. Beda, ini itu beda. orang bekerja itu nggak percaya Rizky itu. Iya, terus gimana dong?
Beda. Kalau saya jadi ada faktor internal, ada eksternal. Ada faktor internal yang menurut saya harus kita tanamkan. Ini kan sebagai kerangka yang kita harus menyadari bahwa setiap orang itu satu, setiap orang itu pasti punya masalah. Itu harus kita tanamkan dulu bahwa kita tidak akan mungkin hidup itu tanpa masalah. Artinya kalau kita ada masalah, berarti kita merasa oh aku itu manusia biasa, aku itu masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa setiap masalah itu ini kan kita mau mengupgrade pemahaman kita ya, bahwa setiap masalah itu pasti Allah sudah ukur kadarnya. Itu yang membuat kita tambah oh iya ya. Kalau kemudian aku dikasih ini, sebenarnya ini adalah cara Allah untuk menaikkan level kita. Seorang anak SD nggak mungkin akan diuji dengan ujian skripsi, nggak mungkin. Seorang SMP nggak mungkin akan kemudian disuruh disertasi, nggak mungkin. Kenapa kamu dikasih skripsi? Karena dianggap layak. Dia layak. Itu yang membuat kita oh ada apa nih di balik masalah ini. Itu kalau kita sudah secara internal secara internal dan sudah memiliki pemahaman seperti itu modal awal kita tenang. Benar. Bahwa berarti Allah milih aku untuk mendapat masalah ini supaya naik kelas gitu ya. Kemudian berikutnya tadi bahwa ini sudah diukur kok gitu. Aku bisa. Jadi belum ada solusi tapi sudah ada itu tenang gitu loh. Setuju banget. Itu kan dari internal. Nah, dari eksternalnya tadi cari psikolog cari teman, cari yang pas, guru gitu ya. Nah, jadi sejak ketika sudah dapat masalah, udah cara menenangkan hati dengan itu dulu. Setuju. Ya, bahwa aku manusia kok, aku pasti punya masalah gitu loh. Yang kedua adalah bahwa setiap masalah sudah diukur. Yang ketiga, ini cara Allah untuk menaikkan level saya. Ini adalah ya bahasa kita upgrade pemahaman teman-teman di situ. Baru tadi psikolog dalam itu sih. Yang internal itu sering dulu kepake waktu nyaman kuliah karena belum ngaji kan ya. Aku nontonnya Mari Teguh lagi-lagi Mari Teguh mention ya. Salam super. Iya, jadi dia bilang itu kalau setiap masalah tadi persis kalimat Ustaz tadi. Dia sebenarnya ngutip dari Al-Qur'an kan. Ya tadi Allah la tidak yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dia bilang kalau ada masalah berarti ibarat dia bilang Tuhan tuh udah ngukur tadi. Dan itu kalau nggak salah Ustaz Hanan juga pernah bilang ya, jangan bilang masalahku besar apa gimana? Jangan bilang ya Tuhan masalahku begitu besar, tapi bilang ke masalahmu, wahai masalah aku punya Tuhan yang besar. Gitu. Iya, betul. Jadi makanya sejak awal memang ketika ada masalah ya udah yang teringat pertama kali ya Allah itu loh. Betul. Jadi tapi tidak tadi yang ke psikolog ini kurang bukan. Itu sebagai langkah awal untuk menenangkan diri kita. Betul. Kalau sudah tenang itu solusi lebih mudah ditemukan, nggak panik, iya. Betul, nggak merasa sendiri, ya. Gitu. Iya betul. Gue sedang mendengarkan orang curhat. Gitu doang. Ini psikolog ya. Tapi benar, gue pernah juga dikasih tau sama teman gue tuh bilang gini, ketika lu dapat masalah dibilang sama Ustaz Cahyo, dia tuh bilang setiap lu itu lu harusnya mengucap alhamdulillah dulu ketika lu diberikan sebuah ujian. Jadi lu tahu harus mau ngapain setelah itu gitu. Oke, berarti alhamdulillah dulu, bersyukur dulu, baru mulai berpikir pelan-pelan. Betul, itu jadi salah satu tanda Allah tuh sayang sama lu gitu. Terus ada satu tambahan lagi soalan yang eksternal. Tadi kan ke psikolog segala macam. Tapi ada satu lagi, coba healing kepada orang-orang yang punya masalah lebih berat. Itu kita jadi lebih ya Allah. Oh my God, gitu benar, loh. setuju. Kayak kemarin jujur, ya ini curhat ya ini. Ini ketika saya nganter Aisyah ke rumah sakit, saya merasa aduh gitu loh, dalam tanda petik lah. Tapi ketika sampai di rumah sakit malah alhamdulillah itu. Iya. Mau ada anak-anak yang aduh ya Allah Aisyah padahal cuma gini-gini aja gitu loh. Maksudnya ya udah itu sebagai sebuah pembanding lah. Sebenarnya masih banyak orang-orang yang lebih parah masalah dari yang lebih kita. Pantas mengeluh ibaratnya ya. Betul gitu sih. Maaf ya Ted, aku kemarin juga bersyukur. Arsi nggak sampai ke rumah sakit. Parah. Nggak gitu dong, nggak ada orang yang lagi ada masalah dong. Mau. Ngapain mau? Iya. Tapi kan masih ada asma kan. malah ini Nyumpahin anak. Pas sekolah nyumpahin orang tua. Pas udah tua nyumpahin anak, parah banget. Anak gitu siapa lagi nih? makanya kan ketika urusan akhirat tuh lihat ke atas, urusan dunia lihat ke bawah kan gitu kan. Benar. Ya yang punya mobil alhamdulillah tetangga saya hanya naik motor kehujanan. Yang naik motor tetangga saya cuman jalan kaki. Pakai sepeda. Yang naik sepeda ya alhamdulillah tetangga jalan kaki. Yang jalan kaki meledak nih. Alhamdulillah gitu kan. Meledak. Terus apa tuh ujungnya? Enggak, yang jalan kaki alhamdulillah teman saya katakanlah ya pakai kursi roda, enggak fleksibel kemana-mana. Yang pakai kursi roda alhamdulillah ada kursi rodanya. Ada kursi rodanya. Yang satu cuman kursi goyang. Kruk. Kursi goyang. Cuman itu. Kemudian yang masih di rumah itu, di rumah ngapain itu bersyukur kenapa? Sebagian opnam di rumah sakit. Betul, yang selalu ada. opnam pun diminta untuk zikir kan. Iya. Kenapa? Karena masih bisa istighfar. Kan dosanya banyak. Masih bisa ini
Oh iya, itu jadi aku pernah dengar tuh kisahnya yang entah zaman kapan, zaman sahabat apa zaman apa tuh. Ada tuh yang katanya dia di hutan ya, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Iya. Terus anaknya yang biasa Itu rawat namanya dia Abu bawa Kilabah. pulang. Abu Kilabah. Siapa? Iya itu. Abu Kilabah. Itu kan katanya dia bersyukur Iya. ya masih bisa berzikir kepada Allah. Iya, karena ada seorang namanya Abdullah bin Muhammad kalau nggak salah. Itu kemudian mendengar itu ada sebuah tenda yang apa namanya? Ada orang yang berdoa gitu. Berdoa di dalam. Doanya itu ya Allah alhamdulillah engkau telah intinya engkau telah memberikan aku sesuatu yang lebih dari makhluk lain. Nah, ini kan penasaran dengar, ini doa kok kayak gini. Iya. Siapa ketika dibuka, oh ternyata Masya Allah nggak ada tangan, nggak ada kaki, ini matanya buram, sininya mulai agak tuli dan hanya bisa ngomong. Terus ditanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Kok kamu sampai mengatakan bahwa kamu dilebihkan dari makhluk yang lain? Iya. Makanya kemudian beliau tuh mengatakan kira-kira begini, ketahuilah seandainya laut itu menenggelamkanku, seandainya bumi itu apa namanya menguburku, seandainya gunung itu kemudian menimpaku, pokoknya semua bencana paling menimpaku, aku hanya akan mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan lidah, masih memberikan aku lidah. Jadi lidah saja itu dia mengatakan ini adalah nikmat paling besar. Padahal apa? Dia nggak punya apa-apa itu. Iya. Hingga pada akhirnya ketika itu, tapi dia kemudian ngomong, wahai saudaraku bisa nggak kamu bantu aku? Untuk apa? Ini kebetulan anakku tuh beberapa waktu tuh nggak ada. pulang, Padahal dia yang mewudukan aku, dia yang nyuapi. Tolong dicari. Oh kan ini dicari. Dan di situ ditemukan ada seorang anak laki-laki yang Ciri-cirinya. yang ciri-cirinya hampir sama disampaikan oleh si Bapak Abu tadi. Kilabah Abu tadi. Kilabah. Ternyata itu anak laki-laki udah dicabik-cabik oleh serigala. Kemudian dia yakin betul bahwa itu adalah anaknya. Nah dia tuh bingung gimana cara menyampaikan kepada ayahnya ini, gimana bingung. Pasti dia stres sekali. Ketika dia balik dia kemudian make prolog gitu ya, make mukadimah dengan menceritakan kisah Nabi Ayub. Kamu tahu nggak Nabi Ayub? Oh tahu. Gimana kisah Nabi Ayub? Ya Nabi Ayub itu orang yang bersyukur dan selalu bersyukur, bersabar itu. Apakah kamu tahu bahwa Nabi Ayub itu kehilangan hartanya? Aku tahu. Terus gimana dia? Dia bersyukur dan bersabar. Kamu tahu nggak kalau Nabi Ayub itu kehilangan apa namanya anaknya? Anak istrinya. Saya tahu. Apa yang dilakukan? Ya bersyukur bersabar. Baru ketika itu menyampaikan. Jadi gini. Jadi aku menemukan itu ada seorang anak laki-laki dan ini kemungkinan besar adalah anakmu. Itu sudah meninggal. Dicabik-cabik oleh serigala. Apa yang diucapkan pertama kali? Alhamdulillah. Ikan kok kenapa alhamdulillah? Karena beliau mengatakan alhamdulillah engkau telah memberikanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadamu. Oh, Masya Allah. Dan habis itu kemudian beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian menghela nafas terakhir dan meninggal. Meninggal juga, dia. wow. Meninggal. Langsung meninggal. Kondisi kayak gitu. Kemudian ada beberapa orang yang menemui, jadi ada apa lah ya. Empat orang menemui, siapa dia? Saya nggak tahu. Ketika dibuka langsung mereka mencium sahabat itu. Ini adalah sahabat terakhir. Habis itu si Abdullah bin Muhammad tadi itu pulang terus tidur, bermimpi ketemu dengan Abu Kilabah yang dia memakai apa namanya kain hijau atau sayap, saya lupa itu. Kemudian kan dia nggak punya tangan kan? Iya. Kemudian ketika ditanya kenapa kamu mendapatkan itu semua, maka beliau mengucapkan karena aku bersabar atas apa yang Allah berikan kepadaku, dan dia mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian, untuk orang yang bersabar. Masya Allah ya. Dari cerita ini aku jadi ingat bahwa banyak dari kita tuh nggak fokus kepada hal-hal baik yang masih kita punya. Iya, selalu yang kurang kan. Temen punya iPhone baru, kita kok iPhoneku yang ketinggalan. Temen punya laptop baru, laptopku ketinggalan. Bersyukur masih punya laptop, bersyukur masih punya HP. Kadang kita tuh lupa mensyukuri sebenarnya apa ya kenikmatan yang ada di kita, karena fokusnya kurang terus itu yang bikin orang akhirnya stres kan. Tadi tuh sampai nggak punya apa-apa, tinggal lidah yang bersyukur aja masih bisa disyukuri loh. Betul. Makanya kalau mau digali-gali hidup kita tuh sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Betul. Dan itu adalah tadi ya standing round ya, bahwa kita punya pemahaman itu membantu kita menenangkan diri dulu nih sebelum akhirnya mencari pertolongan mungkin dari orang para ahli atau mungkin guru-guru kita. Bahkan gitu mungkin ketika hati kita sudah tenang, sudah yakin, sudah ini, mungkin nggak perlu ke psikolog. Betul. Ya, karena Allah membukakan jalan, membukakan pintu. Ini loh solusimu gitu. Betul. Masya Allah.
Itu pentingnya ilmu ya. Iya. Kita jadi tahu gitu kan, jadi mudah bersyukur. Punya ilmu tuh lebih mudah. Dan itu juga pentingnya baca sejarah-sejarah orang-orang hebat gitu. Iya. Oh ternyata orang-orang dulu tuh kayak gini gitu. Gitu. Makanya ketika para sahabat mengatakan ya Allah, ya Rasulullah kapan pertolongan datang? Lah sebentar long dulu para nabi digergaji. Kira-kira jawaban sederhananya begitu. Betul. Dulu cobaannya lebih ngeri kok kalian sudah kalian belum apa-apa sudah minta pertolongan. Ya kira-kira bahasa kita begitu. Insyaallah semoga ngejawab teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman juga yang pengen dapat pembahasan lebih banyak lagi soal Islam, soal kehidupan gitu ya. Kita punya banyak obrolan-obrolan ringan tapi bermanfaat yang ada di membership YNTV. Jadi jangan lupa untuk daftar jadi member sekarang juga teman-teman ya. Nanti linknya ada di bawah ini ya. Nah.